Kasus Sum Kuning adalah salah satu tragedi yang menggemparkan Indonesia pada tahun 1970. Sumarijem atau lebih dikenal dengan Sum Kuning adalah seorang gadis penjual telur dari Godean yang menjadi korban pemerkosaan pada September 1970-an. Ia diperkaos oleh sekelompok pemuda yang diduga sebagai anak pejabat kota Yogyakarta. Mau tahu cerita lengkapnya? Mari kita bahas di video kali ini. Sum Kuning, seorang gadis muda dari kelas bawah dan juga seorang penjual telur dari Godean, Yogyakarta. Wanita 17 tahun itu sehari-harinya mengisi waktu dengan berjualan telur. Sekitar 200 butir telur ayam kampung setiap harinya yang harus ia jual. Sum mengedarkan jualannya kepada pelanggan di berbagai daerah termasuk Kota Baru, Bumijo, Suryobratan, Ngasem, Patuk, Tegalmulyo, dan kampung-kampung lainnya. Dan untuk yang kuliah di Jogja ataupun yang lagi di Jogja, mungkin ini bakalan terdengar familiar di kepala kalian. Semua peristiwa ini berawal dari sini. Desember 1970, Sum pulang terlambat. Sum memilih untuk jalan kaki sendirian di pinggiran kota Yogyakarta yang sepi. Ketika Sum lewat di timur asrama polisi Patuk, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dan mendekatinya. Sekelompok pemuda yang turun dari mobil tersebut langsung menarik Sum masuk secara paksa ke dalam mobil. Di dalam mobil, Sum ini diancam menggunakan sajam yang ditempelkan ke lehernya. Di dalam mobil itu diisi dengan 4 laki-laki, 3 diantaranya berambut gondrong, dan 1 cepak. Mobil pun bergerak menuju jalan Diponegoro menuju ke Bumijo. Dan tidak lama kemudian Sum ini dibius. Lama-kelamaan reaksi obat bius mulai dirasakan oleh Sum. Kesadaran mulai terganggu, tapi Sum sempat merasakan bagian kain panjangnya telah disingkap. Kaki dan tangannya ditekan oleh pemuda-pemuda sambil bernyanyi seperti orang mabuk. Dalam kondisi tidak sadar, Sum diperkaos secara bergiliran sampai ia pingsan. Setelah melakukan aksi bejatnya mereka, Sum didorong keluar mobil. Ternyata Sum dibuang di pinggir jalan Raya Wates, Purworejo, tepatnya di daerah Palemgurih, Gamping, Sleman, sekitar 5 km dari barat kota Jogja. Bukan hanya dibuang, bahkan uang hasil jualannya sebesar 4.650, kalau zaman dulu itu sangat banyak sekali atau cukup, juga ikut dirampas. Saat Sum sadar, ia merasakan kesakitan di daerah vitalnya dan kain yang ia pakai berlumuran cairan merah. Dalam keadaan setengah sadar sambil menahan sakit, Sum bangkit dan berjalan ke arah kota Yogyakarta. Satu-satunya yang terfikirkan oleh Sum adalah rumah dari seorang pelanggannya di Bumijo yang bernama Nyonya Sularti. Berbekal uang Rp100, ia naik becak. Sum pun menangis ketika sampai di lokasi pelanggannya. Akhirnya ia pun dirawat di rumah sakit. Peristiwa itu membuat Sum harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Di sisi lain, seorang wartawan kedaulatan rakyat yang bernama Imam Sutrisno melaporkan kejadian itu ke polisi militer. Kasus ini pun menyebar dengan cepat. Dan pada saat itulah Sumarijem ini dikenal dengan sebutan nama Sum Kuning. Pihak kepolisian Yogyakarta pada saat itu bukannya membantu tapi malah mempermainkan drama. Maling teriak maling. Sum malah dijadikan tersangka. Sum juga dituduh mengarang cerita. Setelah keluar dari rumah sakit, Sum ditahan. Bahkan polisi mengancam akan menyentrumnya jika ia tidak berbicara yang sebenarnya. Isu pemerkosaan ini dilakukan anak petinggi di Yogyakarta. Ironisnya, korban pemerkosaan malah ditahan karena dituduh memberikan laporan palsu. Kasus ini semakin menarik perhatian masyarakat karena persidangannya dilakukan secara tertutup. Bahkan wartawan yang menulis berita peristiwa ini harus berurusan dengan militer. Kemudian peristiwa ini menyebar sampai Sum dituduh sebagai anggota Gerwani, organisasi perempuan yang dianggap bervaliasi dengan PKI. Kasus Sum Kuning ini pun sampai di tahap persidangan. Sidang pertama dilakukan secara tertutup. Wartawan pun tidak diizinkan untuk mengambil video atau gambar. Masyarakat pun mulai mencurigai adanya kejanggalan di kasus pemerkosaan Sum. Kontroversi dari kasus Sum Kuning menjadi semakin besar. Karena muncul versi dari makelar mobil yang bernama Budiono, ia mengaku jadi salah satu dari 4 pemuda yang memperkaos Sum Kuning.
Budiono mengaku jika ada keterlibatan anak pejabat Jogja. Hal ini pun semakin membuat keadaan semakin memanas. 2 Oktober 1971, Budiono menjelaskan orang yang bersamanya pada saat itu adalah Mur, putra dari Brigjen Katamso, Angling, putra dari Pakualam 8, yang juga menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta. Terakhir adalah Ismet. Kasus ini pun membuat warga Jogja peduli terhadap kasus Sum Kuning. Ditambah lagi pada zaman dulu orang yang mempunyai mobil hanyalah orang-orang yang benar-benar kaya. Sekalipun Sum sudah dibebaskan, hukuman yang diberikan kepada Sum Kuning membuat Kapolri Jenderal Hogeng Imam Santoso merasa geram, yang membuatnya prihatin pada kasus Sum Kuning. Dengan adanya kasus ini, Jenderal Hogeng akan menjadikan kasus Sum Kuning sebagai ajang pembuktiannya sebagai Kapolri yang tidak pandang bulu. Jenderal Hogeng pun segera meminta pertanggungjawaban dari kepolisian Yogyakarta. Januari 1971, akhirnya Jenderal Hogeng membentuk tim khusus untuk menangani kasus Sum Kuning dan diberi nama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Pembentukan tim ini tujuannya untuk memastikan bahwa penyelidikan berjalan dengan benar tanpa adanya intervensi. Di bulan yang sama, Jenderal Hogeng bertemu dengan Presiden pada saat itu, yaitu Soeharto. Jenderal Hogeng menceritakan perkembangan kasus dari Sum Kuning, tapi sayangnya Presiden Soeharto pada saat itu tidak tertarik dan menginstruksikan kasus Sum Kuning diserahkan kepada Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sebelum kasus terungkap, Jenderal Hogeng justru diberhentikan oleh Soeharto pada 2 Oktober 1971. Bersamaan dengan itu, kasus Sum Kuning diambil alih oleh Kopkamtib dan hilang begitu saja dari permukaan bumi. Pada akhirnya, pengungkapan pelaku sebenarnya tidak tersentuh oleh hukum sampai saat ini. Jenderal Hogeng lalu menyesali tindakan pemerintah Orba yang melakukan pembiaran urusan Polri dicampuri pihak lain. Dan ini kata-kata terakhir dari Jenderal Hogeng yang ditulis dalam buku Hogeng Polisi Idaman dan Kenyataan pada tahun 1993. Harapan saya agar urusan Polri tidak dicampur tangani pihak lain menjadi memprihatinkan dalam penanganan kasus Sum Kuning di Jogja. Penanganan kasus itu menjadi pertanda buruk bahwa mustahil dalam waktu dekat semua fungsi polisional diserahkan kepada Polri. Jadi kurang lebih begitulah cerita dari kasus Sum Kuning ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat atau kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.